Halo semua, selamat datang di Paham Manajemen episode 9. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang Vision Traction Organizer atau VTO, cara merangkai visi menjadi aksi dalam bisnis. Nah, spesifiknya di video kali ini gue akan ngebahas gimana sih caranya suatu perusahaan, bisnis, organisasi, ataupun tim itu bisa punya sebuah visi yang jelas dan juga achievable. Di mana penggunaan tooling kayak misalnya VTO ini kemudian bisa menjadi penting. Nah, di dalam video ini gue juga akan ngebahas studi kasus untuk PT Telkom Indonesia supaya juga mungkin teman-teman punya gambaran gitu gimana caranya menerapkan tools VTO ini atau Vision Traction Organizer ini di perusahaan atau juga di tim teman-teman semua gitu. So yang penasaran, jadi kita langsung lanjut aja ke videonya ya. Oke, so pertama perkenalan dulu. Yang belum kenal, perkenalan sama gue Agun Sundoro. Gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, di situ ada website gue juga di agungsundoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kita bisa kenal-kenalan dan sharing-sharing lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue berjudul Paham Manajemen, di mana gue lebih banyak ngebahas soal masalah konsep manajemen supaya kita bisa lebih produktif dan efisien saat kita bekerja. Link playlistnya ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau teman-teman mau lihat full playlistnya bisa klik link di deskripsi di bawah. Terus gue juga encourage teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu guys biar gue tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, so jadi kita langsung masuk aja ke materinya ya. Oke, di video kali ini seperti yang gue bilang, gue mau ngebahas soal suatu konsep yang menurut gue cukup menarik, yaitu atau tools yang cukup menarik yang bernama VTO atau Vision Traction Organizer. Nah, di sini ada definisinya. VTO atau Vision Traction Organizer is a strategic planning and execution tool, a comprehensive business management framework designed to help organization achieve their goal. Nah, jadi dengan menggunakan VTO ini harapannya adalah membantu manajemen itu entah itu bisnis, perusahaan, organisasi maupun tim itu bisa mencapai goalsnya menjadi lebih cepat. Nah, VTO ini kemudian adalah satu kesatuan dengan dari suatu framework yang bernama EOS atau Entrepreneurial Operating System. Nah, sebenarnya gue sebelumnya juga udah pernah ngebahas ya salah satu metode dari EOS yaitu ROCS, yaitu gimana caranya kita bisa membuat suatu measurable actions dalam jangka waktu 30 hari atau quarter untuk bisa mendesain suatu actions yang lebih achievable gitu untuk tim membernya kita, nggak cuman kayak bikin project yang 1 tahun 3 tahun panjang jangkanya gitu terlalu panjang sehingga nggak ada outputnya, nggak kelihatan gitu. Sedangkan kalau pakai Rocks tuh lebih jelas. Mungkin link videonya gue akan taruh deskripsi di bawah ya biar gue nggak panjangan gitu. Nah, gue juga berikan referensi ke teman-teman kalau misalnya teman-teman belum nonton juga video lainnya gue yang berjudul Balance Scorecard, itu juga salah satu kesatuan dari iOS ini. Jadi mungkin bisa pause video ini dulu, tonton dulu gitu ya. Itu tadi masalah Rocks dan Balance Scorecard supaya lebih paham nih nanti gue ngejelasinnya gimana gitu. Oke. Nah, untuk tool sendiri VTO ini atau Vision Traction Organizer ini itu terbagi menjadi 8 komponen ya. Yang pertama adalah core value, the fundamental principle and cultural cornerstone that guides the organization behavior and decision making. Kalau misalnya contohnya di Indonesia, misalnya kalau perusahaan BUMN misalnya ada akhlak. Meskipun gua nggak tahu itu artinya apaan ya, tapi at least biasanya kalau dalam satu perusahaan besar atau big company itu biasanya udah punya yang namanya core values. Jadi ini perusahaan nih stance nih buat ngapain nih gitu kan, ada visi misi turunannya kemudian menjadi core valuesnya tuh apa, itu biasanya itu sudah jelas gitu. Kalau perusahaan atau big company itu udah jelas gitu, tertera definisi gue mau begini itu udah nggak boleh begini core valuesnya begini, itu udah jelas gitu. Itu yang pertama, key komponen dari VTO. Yang kedua adalah core focus, the organization primary purpose and niche, clarifying what the business is bad and passionate about. Misalnya kalau dalam satu perusahaan, misalnya contoh perusahaan telco gitu. Nah, core fokusnya mereka tuh sebenarnya di bidang apa sih? Apakah perusahaan telco itu misalnya providing internet sebagai ISP atau internet service provider, sebagai misalnya digital service gitu untuk providing digital service ke masses, ataukah dia sebagai perusahaan inovasi gitu untuk bikin project-project misalnya IoT segala macam, integrasi sistem atau kayak gimana gitu. Biasanya kalau dalam suatu perusahaan itu biasanya mereka big company biasanya itu udah jelas juga core fokusnya gimana. Meskipun banyak juga perusahaan-perusahaan the big company yang core fokusnya masih kayak mencelak-mencelek juga gitu kan, masih ini ngerjain ini masih belum jelas gitu. Jadi itu key komponen kedua dari VTO atau Vision Traction Organizer. Yang ketiga adalah 10 years target. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan big company juga udah punya yang namanya 10 years target. Nah, itu para manajersnya udah kemudian berpikir gimana caranya untuk achieving
10 years targetnya mereka, oh gue mau ngerjain ini untuk kita harus achieve goals kayak gini itu dalam 10 years targetnya tuh harus begini gitu ya. Itu key komponen ketiga. Yang keempat adalah marketing strategy. Jadi turunan dari core values, core focus itu juga sangat align dengan pekerjaan dengan marketing strategy. Kalau core values-nya apa, nggak mungkin marketing strateginya gimana gitu. Jadi untuk big company biasanya mereka juga sudah mendefinisikan target market kita adalah si ini gitu. Ya udah, berarti cara marketing strateginya kita gini, dan juga karena core values kita begini jadi caranya begini gitu. Jadi core values dan core focus itu kenapa menjadi penting? Kenapa menurut gue juga sangat penting? Karena itu mendefinisikan suatu perusahaan, kemana arah perusahaan itu bergerak, dan juga gimana perusahaan itu akan bertindak gitu ya. Nah kayak gitu sih. Jadi itu marketing strategi dalam suatu perusahaan di tools VTO ini. Yang kelima ada 3 years picture, a vivid description where organization wants to be in 3 years including key metrics and milestone. Jadi misalnya di 3 tahun ke depan itu perusahaan juga mau ngapain. Nah misalnya beberapa teknologi-teknologi yang baru, misalnya teknologi 5G, teknologi 6G, mungkin nanti keluar, nggak tahu ya. Mungkin ada teknologi misalnya AI, metaverse segala macam. Nah itu kan ada suatu suatu state yang harus nggak bisa dikerjain secara langsung gitu, mesti dikerjain dalam 1 tahun gitu, susah juga. Itu butuh melakukan research mendalam di situ kan. Biasanya 3 year picture itu kalau di VTO ini including mid range project yang biasanya dikerjain sama perusahaan itu selama 3 tahun ke depan gitu, untuk yang butuh sedikitnya kayak misalnya melakukan riset segala macam untuk bisa ya misalnya ngetes segala macam kayak gitu-gitu, biasanya dilakukan dimasukin ke dalam 3 years picture ini gitu. Nah kalau 1 year picture, specific measurable goals and priorities to be achieved within the next year. Nah ini sederhana kayak gue mau mencapai target penjualan tahun depan sekitar segini kayak gitu. Gue pengen meningkatkan user attractions tuh sekitar segini. Gue pengen meningkatkan uptime sistem gue tuh segini. Itu bisa dilakukan gitu on 1 year plan kayak gitu-gitu sih. Nah jadi itu yang key komponen ke-6. Lalu juga ada quarterly rocks yang gue bilang. Jadi misalnya sebenarnya dalam suatu perusahaan itu kalau bisa pekerjaan itu, project itu kita define gitu ya on 3 years. Visinya ada 3 tahun visi, tapi juga kita turunin juga measurable actionsnya kita turunin ke dalam measurable action yang bernama rocks. Jadi per quarter itu tuh enak gitu. Jadi kita nggak cuman kayak udah project 1 tahun gitu, ya udah tungguin aja ntar sampai setahun depan gitu baru selesai. Enggak, sebenarnya. Jadi kalau lebih enak kalau misalnya kita menurunkan itu semua ke dalam bentuk rocks atau batu-batu kecil gitu yang bisa dilihat selama 3 bulan. Nah dengan cara begitu, karena kita bikin cycle-nya per 3 bulan, proyeknya tuh jadi lebih visible, bisa kelihatan si ini ngerjain ini, progresnya sekian, ininya presentasenya sekian, impact yang diberikan sekian, kayak gitu-gitu. Projectnya atau prosesnya kemudian bisa jadi lebih visible, dan juga key metrics-nya bisa lebih kelihatan dibandingin kalau misalnya kita bikin big project tahunan tapi nggak jelas gitu kan, reportingnya macam-macam gitu, nunggu sampai project selesai. Ya kalau project selesai, kalau di tengah jalan ada kendala, mundur lagi segala macam gitu. Tapi kalau kita bikin set measurable-nya kayak bikin rocks, itu akan lebih, menurut gua sih akan lebih visible dan lebih bisa diukur, bisa terukur lah gitu ya. Itu key komponen ke-7. Yang ke-8 adalah issues list. A list of obstacle, challenges, or opportunities that needs to be addressed to move the organizations forward. Jadi issues list. Nah sebenarnya ini video sebelumnya gue udah ngebahas soal masalah rock, gimana caranya bikin rocks yang efficient gitu ya. Jadi kita mendefinisikan suatu rocks, and then dari rocks itu kita bisa turunin ke dalam set of issues, and then kayak feature misalnya, atau kalau bikin software gitu ada feature, ada enhancement, ada bug segala macam yang mau kita bikin. Lalu nanti dari situ bikin issues-nya atau masukin tas-tasnya atau isu-isu tersebut ke dalam misalnya project management tool kayak UTech segala macam. Itu gue bahas video-video sebelumnya ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi semuanya deh ya, biar gue nggak mengulang lagi gitu ya. Pokoknya intinya adalah seperti itu. Nah kalau dalam VTO sendiri itu biasanya mereka memberikan, kalau kita belajar iOS dan kita dikasih VTO gitu, nah itu mereka biasanya ngasih set of kayak selebaran gini, kayak canvas namanya. Jadi di sini ada core values-nya yang harus kita define, ada core fokusnya, ada 10 years target, ada marketing strategy, ada 3 years picture-nya kayak begini juga yang kita
sorry, yang kita nanti tulis gitu di VTO itu tadi. Nah, terus juga lembar pertama, yang lembar kedua juga di sini ada kayak gini, ada 1 year plan, rocks and issues list. Nah, cuman dari ini itu kan saat gue belajar iOS itu gue ngeliat ya elah ini kayak jadul banget gitu kan, ya memang bagus gitu frameworknya kayak begini, cuman kayak ini jadul banget gitu. Bisa nggak sih kita digitalize this and then gunakan ini untuk bisa mendistribusikan ini ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sama tim-tim semua gitu, tim membernya kita. Pas gue lihat lagi, terus juga gue cari-cari lagi, gue melakukan research, ternyata ada sih sistem yang mereka buat dari tim iOS sendiri, ada mereka punya software sendiri untuk bisa melakukan tracking ini semua. Cuman harganya cukup lumayan gitu kalau mau diakses sama banyak tim member yang kita punya gitu. Nah, terus gue mikir lagi kan, kayaknya ini juga gue ngelihat ini juga sistemnya tidak extensible gitu kan. Untuk kebutuhan workflow misalnya dalam suatu organisasi atau tim yang kita pengen kayak cacah-cacah pengen kita ganti workflow-nya, pengennya begini itu susah kalau sistemnya udah tandem gitu gue lihat. Nah, kemudian akhirnya gue bikin lagi lanjutannya untuk iOS ini untuk tim gue gitu. Biasanya di kantor itu gue pakainya namanya Vision Structure Organizer Tracker. Jadi ini versi gratisnya dari iOS system. Jadi kalau misalnya lu pakai iOS bayar, lu pakai Vision Traction Organizer Tracker gue, tinggal download di deskripsi di bawah, nggak bayar semua, gratis. Bisa dipakai untuk tim dan perusahaan, tim organisasi atau perusahaan teman-teman semua gitu. Jadi gratis, tinggal di download aja ini. Nah, bentuknya Vision Traction Organizer Tracker ini yang gue buat seperti apa sih? Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, jadi kurang lebih bentuknya tuh kayak gini gitu. Nah, jadi seperti ini sebenarnya gue ngambil nyulik dari balance scorecard yang dulu gue pernah bikin gitu, template-nya kurang lebih hampir mirip gitu. Nah, jadi seperti biasa di kiri atas ada nama perusahaannya, perusahaan tentang apa, bla bla bla. Lalu di sini kita mendefinisikan 10 years target. Nah, perbedaannya dengan balance scorecard adalah kalau di sini itu listnya adalah lebih dalam ya. Kalau balance scorecard itu kan difungsikan untuk mengukur KPI atau Key Performance Indexes dalam suatu organisasi ya. Itu berbeda ya dengan VTO atau Vision Structure Organizer. Kalau Balance Scorecard difungsikan untuk ibaratnya kayak kita tuh perusahaannya bagus apa enggak, kita ngeliatnya tuh dari situ. Tapi kalau kita mau ngerjain apa, itu biasanya kita pakainya VTO atau Vision Traction Organizer ini gitu ya. Nah, tadi kan gue dijelasin tuh beberapa key komponen dari Vision Traction Organizer gitu kan. Nah, dari Vision Traction Organizer itu gue turunin lagi ke dalam bentuk key komponen yang begini-begini gitu ya di scorecard sistem ini. Nah, ini extensible ya, terserah gue nih mau bikin apaan kayak gimana gitu, dan juga terserah teman-teman kalau mau dimodif kayak gimana, bebas gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin kita balik lagi dulu ke slide sedikit ya. Jadi di sini kan ada core focus, ada core values, core focus. Nah, ini nggak gue integrasiin ke dalam tadi scorecard yang ada di sini. VTO tracker ini karena menurut gue itu kan hanya bentuk definisi aja kan, jadi nggak perlu lah, itu bisa kita masukkan ke dalam salah satu misalnya sistem pencatatan perusahaan atau knowledge base perusahaan kayak gitu lah ya. Nah, kalau gue masukinnya adalah sesuatu hal yang mungkin akan berubah gitu, yang bakalan sering berubah dan juga mungkin ada diskusinya di dalamnya yang benar-benar di measure gitu kan. Misalnya contohnya kayak 10 years target gitu kan. Misalnya contoh kalau misalnya PT Telkom Indonesia, kita pengen menjadi market leader di misalnya targetnya adalah Southeast Asia gitu. Yaudah, gue pengen bikin kayak begini, berarti ini kan bisa dimasukin ke dalam tracker ini kayak gitu. Jadi terus juga ada misalnya gue pengen mendouble revenue on annual basis kayak gitu. Nah, itu kan salah satu 10 years target. Jadi kalau 10 years target tadi gue bilang kan, jadi perusahaan end goal-nya lu pengen kemana gitu, kayak gitu-gitu ya. Project yang jangka panjang. Customer satisfaction, achieve on the highest net promoter score (NPS). Digital service, become the go-to provider for digital services including IoT, fintech, and smart solutions misalnya kalau perusahaan telkom kayak gitu-gitu. Nah, nanti itu bisa dari sini bisa diturunkan ke dalam sistem pengukuran, entah bisa dalam bentuk angka kayak begini, terus juga bisa dalam bentuk ya macam-macam. Di sini bisa kelihatan semua tuh sampai akhir endingnya gini ya, kurang lebih kayak gini lah. Nah, terus mungkin di sini gue udah bahas juga sebenarnya. Jadi di sini bisa kita set minimum dan maksimum. Fungsinya adalah kalau minimum artinya adalah kita pengen mencapai
angka terendah dari goal tersebut. Misalnya kalau pengen jadi market leader di Southeast Asia, misalnya ya udah berarti kan di sini kita pengen jadi nomor 1 misalnya. Ya berarti angkanya angka terendah kan. Kalau misalnya kalau maksimum berarti kan angkanya setinggi-tingginya. Kalau minimum tuh akhirnya serendah-rendahnya gitu sih. Jadi kita bisa ngatur di sini. Long term ya udah sesuai dong sama ininya. Kalau 10 years target berarti setnya long term. Ini juga 3 year picture setnya long term. Kalau 1 year plan berarti setnya short term. Kayak gitu ya strukturnya dari VTO tracker ini gitu. Nah, jadi kalau contoh study kasusnya adalah Telkom tadi, mungkin 10 years targetnya adalah ini ya. Tapi gue kan nggak tahu, gue bukan orang Telkom gitu kan. Ini studi kasus aja. Kalau 3 year picture misalnya adalah, kalau 3 year picture contohnya kayak misalnya mid range project. Misalnya kalau Telkom pengen launch of innovative digital service atau IDS, including IoT solution and smart city project misalnya. Telkom nih pengen involve di masalah smart city project. Smart city-nya di mana aja kan? Smart city nggak mesti kayak di Jakarta doang kan. Bisa juga Bandung, bisa juga misalnya kota-kota besar. Nah, Telkom memegang peran penting misalnya untuk mengerjakan smart city project kayak gitu-gitu, itu bisa juga. Cuman mungkin kalau perusahaan-perusahaan misalnya Telkom gitu, kalau bisa jari-jarinya tuh jangan terlalu banyak juga gitu. Kalau bisa ya tetap pegang core fokusnya supaya perusahaan itu bisa lebih fokus gitu di dalamnya, nggak terlalu ini ngerjain ini terlalu banyak gitu. Jadi itulah 3 years picture. Habis itu ada strategic partnership juga, misalnya pengen melakukan strategic partnership misalnya kalau perusahaan telco misalnya pengen melakukan strategic partnership kayak misalnya perusahaan SAP, misalnya OpenAI gitu kan untuk sama ChatGPT-nya, atau mungkin melakukan strategic partnership dengan Microsoft, terserah lah kayak gitu-gitu lah. Jadi bisa dilakukan sama perusahaan Telkom. Terus habis itu misalnya enhance customer service platform AI automations. Nah, jadi misalnya nih ada set of project model kayak begini juga. Sekarang kan lagi AI hype. Jadi kan kayak gitu kan. Nah, ini kan tapi AI tuh nggak bisa langsung diketok sekali setahun gitu ngerjain project AI untuk satu perusahaan segede Telkom, itu susah kan. Artinya untuk bisa melakukan atau mengadopsi suatu teknologi itu perusahaan big company itu biasanya lebih agak sedikit lambat, tapi dia resource-nya tuh gede gitu. Biasanya kayak gitu ditulis di dalam 3 years picture. Kalau dalam suatu perusahaan tuh ditulis di sini. Misalnya kalau AI mengadopsi AI ini kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh harus melakukan sedikit atau melakukan intensive research di sana. Jadi di sana ditulis di dalam 3 years picture. Lalu ada juga expansion into new markets and segment rural areas kayak gitu-gitu. Misalnya pengen misalnya tadi core values-nya Telkom adalah menjadi perusahaan ISP terbesar di Indonesia misalnya, atau Southeast Asia kayak gitu kan. Core values-nya adalah memberikan layanan digital ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia misalnya, core values-nya gitu kan. Nah, itu mungkin ini kemudian bisa menjadi salah satu proyek juga gitu kan, tapi kan nggak bisa langsung jeger tembak gitu kan, nggak bisa. Dia harus biasanya ada mid range projectnya di sini gitu. Nah, terus dari situ turunan 3 tahun masuk ke turunan 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu biasanya involve ke key metrics yang achievable biasanya di 1 tahun. Misalnya kayak revenue growth, increase annual revenue by 7%. Misalnya meningkatkan, tahun depan kita pengen menaikkan pendapatan misalnya selama misal angkanya adalah 7%. Customer base, grow customer base by 10% misalnya. Service quality, improve average network uptime 99%. Misalnya ya perbaikan jaringan, perbaikan apa-apa itu kan salah satu yang bisa di-achieve dalam jangka waktu misalnya setahun atau segala macam. Pokoknya project-project yang kecil-kecil aja. Biasanya itu ditulis di 1 year plan. Nah, kemudian ketika suatu perusahaan sudah mendefinisikan 10 years targetnya mereka, 3 years pictures-nya mereka, 1 tahun plan-nya mereka, itu biasanya mereka berhenti di sana gitu. Terus mereka membuat project-project gitu kan. Nah, cuman kalau selama pengalaman gue ngelihat kalau misalnya project-project itu dalam suatu perusahaan itu misalnya kalau jangkanya terlalu panjang, akhirnya tuh jadi projectnya itu tidak visible atau tidak kelihatan gitu progresnya. Jadi masuk limbo gitu kan. Jadi yaudah yang penting ngabisin duit aja gitu projectnya kayak gitu. Nah, berbeda dengan EOS ini, kalau Vision Traction Organizer dia punya namanya measurable activity lagi yang bisa dibungkus ke dalam yang namanya rocks gitu ya. Yang namanya rocks. Rocks itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan sama si PIC tertentu, tim atau divisi yang dilakukan selama 90 hari. Kenapa 90 hari atau per quarter? Karena pekerjaan itu akan lebih viable. Nah, biasanya 90 hari itu including kayak misalnya opening and closing rocks. Jadi setiap opening and closing itu biasanya tuh ada namanya report gitu. Oh, ini opening
rocks, berarti kita kita akan melakukan ini tuh di situ opening rocks tuh artinya ngebagi-bagi tugas biasanya. Kalau closing rock artinya menutup tugas. Kenapa gini 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 nanti dijelasin. Oh, gua closing rocks tuh misalnya gua pas lagi ngerjain rocks ini kendalanya begini 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 kayak begitu-begitu itu biasanya ada external meeting di sana gitu. Waktu pas lagi closing rocks kayak gitu. Nah, jadi dengan cara kita melakukan itu, proyek atau apapun itu aktivitas dalam satu perusahaan jadi lebih measurable gitu, jadi lebih bisa terukur dibandingin sama kalau misalnya bikin project yang panjang gitu bertahun-tahun tapi nggak jelas gitu kan. Nah, kalau per 3 bulan sekali itu akan sangat-sangat jelas gitu. Nah, kayak gini sih jadi bentuknya. Nah, terus mungkin kalau rocks itu sendiri biasanya kalau dalam satu divisi tergantung perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya gede banget gitu mungkin bisa mencakup banyak rocks gitu. Tapi kalau misalnya dalam satu divisi biasanya maksimum itu biasanya dia take on antara 2 atau 3 rocks sekaligus. Kenapa kayak gitu? Karena limitasi fokus terhadap rocks akan membuat perusahaannya itu bisa menjadi lebih fokus gitu. Kalau misalnya terlalu banyak rocks yang dikerjakan, misalnya perusahaan di sini dari mulai tadi core values-nya, core fokusnya nggak jelas, terus habis itu diturunin ke aktivitas rocks banyak banget gitu, akhirnya semua jadi kalau terlalu banyak yang dikerjakan, terlalu banyak juga pekerjaan yang akan terbengkalai. Tapi kalau misalnya kita fokus, pokoknya gue mau churn banget, gue pengen achieve ini dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Ya udah, berarti kalau begitu biasanya pekerjaannya akan jadi lebih fokus dan bisa lebih achievable dibandingin sama terlalu banyak rocks. Nah, umumnya rocks itu antara kalau dari divisi biasanya 2 atau 3 gitu maksimum ya dalam divisi. Kalau per orang biasanya sih kalau gua selama gua bekerja gitu ya, biasanya gua dapat rocks tuh antara 1,5 gitu doang. 1 tuh maksudnya ya udah gua ngerjain 1, tapi kalau misalnya setengahnya adalah kalau misalnya rock pertama itu udah selesai, gua lanjut lagi rock berikutnya kayak gitu. Jadi enggak ini ngerjain 2 rock sekaligus, biasanya enggak gitu sih dalam satu perusahaan. Biasanya kita benar-benar fokus untuk mengerjakan rock satu aja gitu sampai 90 hari baru habis itu kita close, lanjut lagi ke ini atau juga continue on, 1 udah selesai, setengahnya lagi lanjut lagi, nanti dilanjut lagi ke carry on ke inian berikutnya. Nah, terus di sini ini gue modifikasi dari balance scorecard yang sebelumnya gue bikin VTOT ini atau Vision Tracking Organization Tracker ini itu sebenarnya kan kalau ROX itu kan per 3 bulan kan. Berarti kan di sini artinya adalah kalau kuartal pertama dari 2024 artinya dari jumlah Januari sampai bulan di Maret sini kan. Nah, kalau misalnya contohnya adalah completing 5G infrastructure rollout in Jakarta and Surabaya. Misalnya kalau ROX-nya ini udah selesai, ya udah berarti udah sampai Maret aja udah selesai di sini. Lalu nanti misalnya contohnya ROX-nya untuk gua ya. Nanti di sini tinggal ditarik aja ke bawah. Nih, tarik ke bawah sini. Nah, nanti di sini bikin lagi copy misalnya gini. Nah, ROX Agung Sundoro misalnya archive. Gitu, ini copy bikin kayak begini lagi. Nah, kayak gitu. Kalau dia udah selesai nih. Jadi dia selesainya sampai di bulan Maret aja. Udah, ya udah gitu. ROX-nya ending, selesai. Nah, kalau misalnya dia belum selesai, berarti kan carry on, lanjutin nih pekerjaannya dari bulan Maret gitu kan. Di sini bulan Maret nanti lanjutin ya udah masuk lagi ke April segala macam gitu, terus lanjut lagi kayak begitu-begitu. Nah, nanti biasanya tapi kalau misalnya di bulan Maret gitu kan Q1 gitu. Ada ininya nih. Rocks-nya tuh carry on. Nah, biasanya tuh di sini kita ngobrol dulu nih panjang nih. Kenapa rocks lu carry on? Padahal kita udah ngeset ini tuh lu mampu untuk bisa menyelesaikan 90 hari. Ada apa kayak gitu-gitu. Nah, proses evaluasi itu dilakukan di end of rock ini. Jadi, makanya gue bilang tadi kan kalau kita menurunkan itu ke dalam bentuk rocks, ya, maka project-nya akan lebih viable dibandingin sama bikin project yang terlalu panjang kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu sih bikinnya itu ya. Nah, terus abis itu lanjut lagi mungkin gue bikin structure di sini ya. Kenapa sih ini bentuknya kayak begini gitu kan? Terus juga di sini bentuknya kayak begini, sedangkan yang ini tuh bentuknya kayak begini. Ya, tujuannya adalah karena dia itu kalau mengukur set of rocks-nya ini itu kan kalau di sini kan dia short term kan, artinya kan dia diukur setiap minggu. Jadi kita harus tahu, misalnya kalau di sini completing 5G infrastructure rollout di Jakarta, misalnya di minggu ini kelihatan kalau dia tuh progresnya udah 25 misalnya. Ternyata minggu depannya masih 25. Ada apa nih? Kita bisa melakukan check up di sana. Nah, dengan menggunakan model charting kayak begini, jadi kita again bisa lebih viable lagi. Bahkan ukurannya adalah setiap minggu.
ada progres yang bisa kita lihat di sini dibanding sama project yang panjang. Waduh, pusing gitu kan. Kalau misalnya bikin kayak begini jadi bisa lebih jelas gitu. Sama nih divisi juga, kalau misalnya ini 1 year plan kayak begini, kalau ini kan 3 tahun picture, artinya jadi dia bentuknya adalah progress bar. Artinya project ini tuh udah mungkin turunan dari rocks itu bisa dibikinin kayak begini. Oh, nih ada beberapa nanti nyambung ke sini dan nanti bisa diupdate terus di sininya gitu. Jadi sampailah tercapai untuk 3 tahun project gitu, untuk kalau misalnya pekerjaan research dan segala macam. Ini juga sama 10 years target, ya nanti bisa diupdate juga bla 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 gitu. Makanya ini dibentuknya adalah progress gitu, karena kita tidak melihat on a weekly basis. Meskipun weekly ini tidak ada perkembangan signifikan, itu kan mungkin nanti di bulan depan atau beberapa bulan kemudian itu bisa kelihatan progresnya gitu. Makanya ini di set adalah sebagai progress bar. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Ini yang kemudian gue modifikasi untuk tim gue, dan menurut gue ini juga lebih efektif sih dibandingin sama iOS system. Yang gue bilang tadi kan, ada kalau di iOS tuh ada apa namanya, mereka punya set of system yang bisa dipakai, cuman problemnya adalah kita tidak bisa ngacak-ngacak. Kalau di sini kan gue bisa ngacak-ngacak. Oh misalnya di bulan ke-5 gue pengen naikin dari 20 misalnya ke 50 gitu, karena ada perubahan set of goals gitu. Kayak gitu-gitu ini bisa dilakukan gitu. Dan juga gue bisa ngacak-ngacak ininya lebih enak tuh kayak gitu-gitu. Ya sih kurang lebih gitu sih sharing gue kali ini untuk masalah manajemen VTO gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang gue share di sini ini bisa mengimprove nggak cuma untuk bisnis sama perusahaan doang, tapi organisasi juga ya, teman-teman yang mungkin ya lagi ngerjain project-project NGO gitu, non government organization gitu kan, ke bisa organisasi buku, organisasi pendidikan non government segala macam. Nah kalau bikin itu pakai VTO, wah keren banget gitu. Karena gue ngelihat banyak NGO gitu ya, sebenarnya mereka baik gitu, cuman mereka managing organisasinya agak kurang aja gitu. Kalau misalnya pakai ini kayaknya wah bakalan jadi bagus banget gitu. Mungkin gitu aja, mungkin teman-teman sharingnya untuk video kali ini masalah VTO. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa komen-komentar di bawah, atau mungkin ada teman-teman yang menggunakan VTO ini di kantornya, mungkin bisa komen-komen di bawah supaya kita bisa sharing-sharing dan bisa belajar bareng gitu ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Di situ website gujaransunder.com kalau mau ngobrol-ngobrol di situ ya. Thank you semua, bye.